Jadi bulan lalu tuh Nashwa abis rilis single buat Ramadan, single religi gitu. Usu aja udah, ngapain yang lain gitu. Gimana sih kamu nih kan FK, apalagi FK, USU itu banyak banget kan tugas-tugasnya, mulai dari ujian dan lain-lainnya kan. Nah gimana sih kamu bagi waktunya? Pasti kan sobat-sobat USU mau tahu juga nih gimana sih cara bagi waktu dari pendidikan maupun karir. Tapi kayak orang-orang tuh expect-nya aku tuh kayak, oh ini harus jenius gitu, ngerti kan? Jadi kayak aku kadang-kadang kayak ngerasa. Nah Sony kalau misalnya lagi stres kuliah, lagi stres kerjaan, burn out banget nih. Nashwa tuh kira-kira healingnya kemana? Kan pasti sobat-sobat USU mungkin mau nyamperin Nashwa healing gitu kan. Sebenarnya ada cita-cita lain kan, tapi jangan bilang. Aduh spill tuh, sobat-sobat udah pada mau di-spill tuh. Jadi sebenarnya cita-cita aku dari dulu tuh Sobat USU, balik lagi nih di YouCast episode 11. Nah di YouCast kali ini kita kedatangan seorang artis penyanyi terkenal di Indonesia. Dan juga dia merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran di Universitas Sumatera Utara. Ayo siapa lagi nih kalau bukan Nashwa Zahira. Hai. Pasti udah banyak banget kan yang kenal dengan Nashwa Zahira. Penasaran kan dengan cerita-cerita Nashwa Zahira tentang karir maupun pendidikan? Jangan lupa ya nonton YouCast kali ini sampai habis. Oh ya Nashwa, aku boleh nanya-nanya nggak nih? Boleh dong. Gimana ya kabar Nashwa sekarang? Baik dong, alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Wih baik banget juga nih. Oh ya Nashwa, kira-kira lagi ada kesibukan apa nih? Kalau kesibukan sih sebenarnya karena Nashwa masih semester 2 juga, jadi kayak lebih banyak ngabisin kesibukan tuh di kampus sama buat belajar gitu sih Kak. Dan karena kan kegiatan kampus Nashwa tuh bukan cuman kuliah, tapi kan ada praktikum, ada tutorial dan segala macam kan. Banyak banget ya kegiatan Nashwa sobat. Dengan ujian yang 2 minggu sekali, jadinya kayak yang ngabisin waktunya pasti lebih banyak buat kuliah gitu sih. Tapi buat sisanya Nashwa sambil kerja juga dan juga kayak sambil sempetin main juga. Oke, kira-kira kan tadi sambil kerja nih. Nah kira-kira Nashwa lagi ada project apa ya sekarang? Jadi bulan lalu tuh Nashwa abis rilis single buat Ramadan, single religi gitu. Terus sempat kayak syuting buat short movie salah satu brand gitu sih. Oke, nah Nashwa tadi kan ada rilis single ya. Boleh tahu nggak sih itu judulnya apa? Cerita-cerita tentang lagunya itu apa sih? Kan pasti banyak yang penasaran nih sobat-sobat USU. Jadi sebenarnya lagunya itu tentang kerinduan umat Islam terhadap Rasulnya dan kayak mengharapkan Rasul bisa datang ke mimpinya dan bilang embrace the heart that for him gitu. Jadi kayak mengharapkan Rasulullah bisa memeluk hatinya gitu. Karena kan sebenarnya Nashwa tuh sebenarnya ada fun fact nih Kak. Jadi sebenarnya Nashwa itu rilis lagu religi pas bulan Ramadan itu gara-gara Nashwa tuh ngerasa kayak Nashwa kan pengen ya rilis lagu religi dan sempat ditawarin sama label Nashwa, tapi kayak mikirnya tentang apa ya gitu. Soalnya 2 tahun lalu Nashwa sempat rilis itu tentang kayak kehidupan manusia. Kalau misalnya kita ngerasa kita nggak punya siapa-siapa tuh kita cuma bisa balik ke Tuhan gitu kan. Tapi buat yang kali ini Nashwa milih topik buat Rindu Rasul ini karena Nashwa ngerasa kayak udah jarang ya lagu yang kayak gitu. Iya bener ya. Oh itu berarti ciptaan Nashwa sendiri? Enggak, lagu ini diciptain sama ada namanya Kasud Derajat. Oke. Nah kalau misalnya tadi kan Nashwa bahas tentang short movie kan. Nah kalau short movie-nya itu kira-kira Nashwa tentang apa ya? Boleh cerita nggak spoiler dikit nih buat sobat USU? Jadi waktu itu bekerja sama salah satu brand shampoo dan ceritanya tuh ada sih maknanya. Jadi kayak waktu itu aku tuh punya bestie dan kayak suka ada konflik terus emosi sesaat gitu loh Kak. Jadi caranya tuh ademin kepala dulu baru ademin hati. Nah sobat USU banyak banget nih cerita-cerita yang bakal aku kulik dari Nashwa. Nah sebelum itu kita jalan-jalan dulu yuk, kita keliling-keliling USU mau? Yuk, mau. Ayo kita cobain naik skuternya. Pelan-pelan ya. Sobat USU, kita udah jalan-jalan nih. Sekalian aku mau nanya-nanya lagi sama Nashwa, boleh gak? Boleh dong. Nah, Nashwa kan ini ada tertarik di bidang suara ya? Iya. Tarik suara. Nah, itu kira-kira Nashwa dari umur berapa atau dari kecil atau gimana?
Jadi Nasya tuh mulai suka nyanyi tuh sebenarnya dari kecil karena mama sama ayah tuh suka main piano gitu Kak, pagi-pagi gitu. Jadi dari kecil udah dikenalin sama musik gitu. Dan Nasya mulai serius les nyanyi itu dari kelas 4 SD. Sama ikut lomba-lomba di kota juga. Oke, berarti itu emang passion kamu lah ya? Seneng sih ngelakuinnya. Oke. Iya. Oh ya, kamu kemarin kan ikut Indonesian Idol Junior ya? Iya. Nah, itu kamu ikut Indonesian Idol Junior itu karena kamu dipaksa orang tua atau karena apa? Nggak sama sekali sih. Jadi sebenarnya nggak dipaksa, tapi kayak didorong gitu. Oke. Kayak Tapi sebenarnya masih kemauan kamu kan? iya. Oke. Jadi aku tuh waktu itu sempat kayak datang langsung ke studio RCTI buat dukung teman aku di tahun yang season yang sebelumnya. Dan aku tuh kayak ngerasa kayak ih kok pengen ya gitu. Oke. Jadi aku mulai ngerasa kayak kayaknya aku mau deh di situ, tapi aku belum punya enough confident gitu loh buat kayak beneran ikut gitu kan. Terus sama mama aku tuh pas ternyata tahun depannya ada lagi audisinya, jadi aku disuruh ikutan sama mama. Abis itu ya udah, jadi aku ikutan. Terus kayak mama aku tuh pokoknya awalnya kayak udah targetnya pokoknya minimal 100 besar aja atau nggak sih gitu kayak minimal ketemu sama juri artisnya gitu. Oh, kalau ketemu juri artis itu 100 besar? Udah kayaknya lebih dari 100 besar deh Kak. Jadi kayak berapa ratus besar karena itu kita satu hari ada 2 kloter, beberapa kloter. Terus kayak itu tuh semingguan, pokoknya banyak banget, panjang gitu waktunya. Berarti kamu itu tahun berapa ya? 2018. Oh, 2018. Nah, kamu itu di sana karantina atau kayak boleh pulang gitu sih? Apa gimana? Pas big audition itu boleh pulang, jadi bakal dipanggil lagi kalau udah lolos. Tapi aku selama udah 14 besar aku karantina. Nah, kan kamu 14 besar karantina, berarti itu umur kamu masih berapa ya? 2018? 13 tahun. Oh my god, itu umur 13 tahun kamu karantina, gimana ceritanya? Jadi karena kita junior, jadi waktu itu masih boleh ikut orang tua gitu kan. Orang tua nginep? Oke. Tapi buat keluarga besar gitu nggak boleh ketemu emang. Tapi waktu itu karena masih junior, jadi kayak boleh ada satu pendamping gitu lah. Terserah mau kakak atau orang tua. Berarti kamu kemarin siapa, mama? Mama. Oh, berarti mama kayak orang tua gitu masih boleh ada satu yang dampingin gitu. Enak juga. Nah, Sobat USU, nih kita udah capek banget tadi naik skuternya, jadi kita mending duduk aja deh ya kan tanya-tanyanya. Boleh kan aku lanjut nanya-nanyanya? Boleh dong. Nah, kan Najwa ini di Fakultas Kedokteran ya? Iya. Nah, kenapa sih Najwa ini mau di Fakultas Kedokteran, apalagi di Universitas Sumatera Utara? Ya kan, biasanya nih public figure kan kalau nggak di daerah Jawa atau di daerah-daerah sana lah intinya. Ini kenapa sih Najwa masih mau di daerah Sumatera? Jadi sebenarnya tuh waktu itu sempat mikir kan kayak gimana ya, apa di Jakarta. Soalnya banyak orang-orang tuh pasti kalau misalnya nanya kayak nanti mau lanjut kemana. Nasya kan jawabnya kedokteran. Terus kayak orang-orang pasti kayak ngomong ya udah kedokterannya ambilnya di Jakarta aja biar kamu nggak pulang balik gitu kan, biar nggak bolak-balik Medan Jakarta. Tapi setelah aku pikir-pikir tuh kayak kalau misalnya di Jakarta tuh aku cuman waktu itu aku cuma punya mimpi buat kuliah di Universitas Indonesia. Tapi setelah aku pikir kayak kayak gimana ya, maksudnya kayak aku tuh nggak bisa gitu loh jauh dari keluarga, aku kayak belum siap. Terus kayaknya aku belum mau ngerantau dulu. Terus juga kayaknya akan lebih mudah juga kalau misalnya aku di Medan. Dan sebenarnya dari dulu juga kalau misalnya ditanya mau masuk mana, sebenarnya aku mau FKUSU, cuman gara-gara orang-orang kayak ya udah nanti orang-orang kamu, ya. Kayak orang-orang mulai mendoktrin aku kayak di Jakarta aja. Jadi aku kayak iya ya apa gitu ya, tapi dalam hati kecil aku tuh masih kayak kayaknya enggak dulu deh. Berarti gitu. udah impian kamu dari kecil lah ya. Karena di USU kebetulan ini. mama ayah aku juga alumni FKUSU. Oh gitu. Nah berarti Najwa ini anak tunggal ya kayaknya atau enggak, gimana? aku 3 bersaudara. Tiga, aku berarti anak sulung. Anak sulung, tapi masih belum bisa ngerantau. Iya, karena waktu itu sebenarnya mama juga kayak bilang USU aja udah ngapain yang lain gitu. Jadi waktu itu juga aku daftar SNM, pilihan aku tunggal di USU. Oh kamu Satu pilihan jalur doang. SNM juga? Iya. Oke. Nah gimana sih kamu nih kan FK, apalagi FK USU itu banyak banget kan tugas-tugasnya, mulai dari ujian dan lain-lainnya kan. Nah gimana sih kamu bagi waktunya? Pasti kan sobat-sobat USU mau tahu juga nih gimana sih cara bagi waktu dari pendidikan maupun karir.
Sebenarnya cara aku bagi waktu itu kayak tadinya kayak weekdays aku kuliah, weekend aku kerja gitu kan. Tapi karena udah terlalu kayaknya Padat gitu ya kan? kayaknya harus aku manfaatin juga nih weekdays yang kosong gitu kan, karena kayak di FK itu tuh kayak ada gini loh Kak, jadi kayak misalnya grup praktikum yang satu masuk, yang satu libur gitu. Jadi pas libur itu aku manfaatin waktu buat kerja juga gitu. Jadi tapi yang paling penting tuh tahu prioritas sih. Jadi aku tuh semua pekerjaan kuliah aku udah selesai, baru aku lanjut kerja di pekerjaan aku gitu. Jadi kayak Berarti tugas-tugasnya aku siapin dulu. Iya, berarti gitu. di FK tuh padat banget lah ya. Ya lumayan ya. Ada yang mau disampaikan gak nih sama dosen-dosen di FK nih? Siapa tahu nonton kan Tapi buat aku bersyukur sih Kak. Oh. Di FK ini aku benar-benar ngerasa kayak aku juga didukung gitu sama dosen-dosen aku. Kayak misalnya aku ketemu dosen tuh kayak sering kayak ditanyain gimana kerjanya gitu. Misalnya gimana kamu sambil nyanyi enggak gitu segala macam. Terus kayak aku juga suka nanya-nanya gimana ya dok. Misalnya mohon bimbingannya gitu kan, karena kan aku tuh benar-benar kayak awal-awal tuh ngerasa kayak aduh berat juga ya ternyata, karena kayak beyond expectations gitu loh Kak, kayak ternyata lebih susah daripada apa yang aku bayangin gitu. Tapi ternyata karena aku ngerasa lingkungan aku juga ngedukung, jadinya alhamdulillah positive sekarangnya vibes lah ya. enjoy. Benar-benar. Kan Nashwa nih sebagai selebritas di kampus lah ya gitu. Berarti kan banyak nih dimintain foto-foto sama teman maupun dosen. Nah, Nashwa ini merasa risih nggak sebagai mahasiswa tapi menyandang selebritas juga gitu? Sebenarnya kalau risih enggak Kak. Iya. Dan itu tuh di fakultas aku tuh terjadi awal-awal masuk sih, kayak kayak baru ngeliat kan, lagi baru kayak bumbunya ketemu, gitu baru kan. ketemu gitu kan, kayak oh ini orangnya gitu mungkin ya. Jadi kayak itu baru kayak mereka kayak minta-minta foto itu awal-awal, tapi itu di fakultas aku. Tapi kayak mulai berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, karena kita tiap hari ketemu, tiap hari kelas, tiap hari praktikum, jadi kayak itu sekarang lebih jadinya enjoy rasanya temen aja banget, gitu ya. Jadi ya gitu deh. Tapi kalau risih sebenarnya enggak sih, tapi kadang-kadang ada pressure-nya juga, karena kan kebetulan aku ini orangnya agak kadang-kadang aku agak nothing tulus, karena ketika aku bener-bener kayak ngepres diri aku kayak harus gini, aku tuh jadi kayak stres sendiri gitu loh. Jadinya harus kayak oke, yang ini karena aku udah tahu aku pokoknya udah berusaha yang terbaik, jadi apapun nanti nilainya, karena dalam satu hari tuh aku bisa ngadepin 3 ujian sekaligus kan Kak. Jadi aku tuh kadang-kadang kayak ini mau nggak mau harus dipilih fokus kemana gitu kan, karena mau dipilih yang paling gampang juga nggak ada gitu. Semuanya sama-sama rumit ya di FK ini. Aku juga nggak ngerti soalnya. Jadinya kayak agak-agak ya udah gitu kan, aku orangnya kayak gitu. Tapi kayak orang-orang tuh expect-nya aku tuh kayak oh ini harus jenius gitu, ngerti kan. Jadi kayak aku kadang-kadang kayak ngerasa aduh belum bisa gimana terpenuhi nih, lah ya ekspektasi gitu. dari orang-orang gitu kan. Takutnya kayak orang-orang tuh ngeliat aku, misalnya ngeliat aku main tuh, aku tuh soalnya udah pernah menerima pertanyaan kayak kamu tuh nggak pernah belajar ya, main terus ya. Soalnya aku tuh emang nggak kurang suka ngupload kalau misalnya aku lagi belajar. Kemarin-kemarin ya, nggak tahu kalau ke depannya, karena aku takut dikiranya kayak wow gitu. Rajin nih gitu kan. Tapi ya aku sih orangnya sebenarnya enjoy aja sih. Kira-kira orang tua Nashwa ini ada bilang kayak kamu sibuk banget sih kuliah kedokteran, kamu ini gini-gini gitu, ada nggak kayak gitu? Atau malah support bener-bener kamu harus rajin belajar ya, harus gini-gini gitu? Alhamdulillahnya karena orang tua Nasya juga pernah kuliah kedokteran, jadi kayak karena mereka juga dokter, jadi Nasya ngerasa kayak mereka tuh benar-benar ngerti juga sih Kak. Dan mama sama ayah tuh bener-bener support sistem pertama Nashwa, karena kayak misalnya bertentangan sama jadwal kuliah dan jadwal kerja tuh pasti yang bantuin pertama kali mama sama ayah kan, yang kayak ngasih gimana nih masalahnya nih, gimana caranya, kayak jadwalnya gimana baiknya gitu tuh pasti mama sama ayah. Jadinya mereka benar-benar support Nashwa. Iya, berarti kalau udah dari keluarga tuh buat jalan ke depan itu udah enak banget kan. Iya, kalau udah ada dukungan dan udah ada support dari orang-orang terdekat kita. Nah, Nashwa nih kalau misalnya lagi stres kuliah, lagi stres kerjaan, burn out banget nih, Nashwa tuh kira-kira healingnya kemana? Kan pasti sobat-sobat Usu mungkin mau nyamperin Nashwa healing gitu kan. Kalau Nashwa sebenarnya cara recharge energi kalau misalnya kayak udah capek ataupun lagi burn out gitu, Nashwa tuh justru
ketemu sama teman-teman Nasyo gitu Kak, ketemu sama orang-orang yang terdekat karena sebagai extrovert jadi so kayak senang aja kalau misalnya kayak ketemu sama orang banyak, orang-orang terdekat Nasyo gitu. Jadi kayak kumpul lagi, kayak ngobrol-ngobrol lagi, random ngelakuin hal-hal random gitu itu kayak bikin refresh gitu loh. Gitu. Berarti Naswa nih seringnya healingnya ke mungkin sukanya nge-mall atau coffee shop atau gimana? Kalau Nasyo tuh sama teman-teman Nasyo tuh suka kayak sebenarnya kita tuh nongkrong di rumah aja udah cukup sih asal rame-rame gitu kan. Asal asik gitu ya kan grupnya. Bener. Nah, Naswa kalau misalnya kuliah di kedokteran nih, itu kalian pasti sering ada kerja kelompok atau tugas bareng teman-teman. Itu biasanya Naswa kalau misalnya nugas itu di mana ya? Kalau nugas sebenarnya tergantung. Ya kalau misalnya breaknya dapatnya sejam dari kampus, misalnya jadwal kuliahnya cuma dapat break sejam, itu biasanya paling cuma di kantin doang Kak nugasnya. Tapi kalau misalnya nugasnya yang benar-benar kayak niat nugas gitu, kayak buat tugas besoknya, aku tuh sama teman-teman aku suka exploring coffee shop gitu loh. Jadi masih kayak di sekitar USU lah ya. Sekitar USU pastinya. Dan kita kayak suka nyobain yang ini enak tempatnya, tapi menunya nggak enak gitu-gitu. Jadi kayak kita suka mencari-cari yang mana nih yang paling enak gitu. Jadi kayak makin banyak tahu tempat, makin kayak mau ketemu tempat ter-PW buat belajar gitu. Jadi kita sambil hunting-hunting gitu. Bagus banget tuh. Oh ya, Naswa kan dari Fakultas Kedokteran. Naswa itu cita-citanya memang mau jadi dokter atau emang mau udah belajar kedokteran aja gitu? Nasyo emang mau jadi dokter sih. Jadi dari dulu, dari kecil sebenarnya ada cita-cita lain Kak. Tapi jangan bilang. Aduh, spill tuh sobat-sobat udah pada mau di-spill tuh. Jadi sebenarnya cita-cita aku dari dulu tuh pengen banget jadi Putri Indonesia. Wih. Tapi karena pas SMP aku memutuskan buat pakai hijab. Aku tuh tapi pengennya tuh Putri Indonesia tapi yang kayak sampai ke luar negeri, yang pengen jadi Miss Universe gitu loh. Tapi gara-gara waktu SMP aku memutuskan untuk pakai hijab, jadinya kayaknya aku harus menyingkirkan cita-cita ini gitu kan. Dan emang cita-cita aku dulu tuh aku ngira tuh kayak unrealistic cita-cita gitu loh. Itu buat jadi dokter. Jadi emang dari dulu pengennya jadi dokter sebenarnya. Tapi dulu pengennya dokter tapi Miss Universe gitu loh. Bisa boleh. Berarti masih ada pengen ke pageant-pageantnya juga gitu lah ya. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah nyanyi aja fokusnya gitu kan. Nah, Naswa, gimana sih Naswa ini motivasiin diri Naswa nih kalau misalnya Naswa lagi capek atau lagi udah bener-bener nothing tulus lo udah nggak tahu mau ngapain kayak yang Naswa bilang gitu kan. Pasti Naswa punya pemikiran buat yang gue harus ini nih, gue harus ini gitu. Itu gimana Naswa cara nanggepinnya? Kalau misalnya aku lagi kayak gitu tuh biasanya aku selalu ingat kata mama. Jadi mama tuh selalu bilang jangan ngeluh karena makin dikeluhin makin kerasa berat. Bener banget tuh sobat. Dan aku tuh ngalamin Kak, misalnya aku kayak ngejalanin sesuatu, terus kayak kok capek banget ya gitu. Semakin aku bilang capek, aku akan semakin capek beneran gitu loh. Tapi kalau misalnya oke nggak apa-apa dikit lagi, aku bakal kayak oke, yuk semangat gitu kayak jadinya semakin lancar gitu kan. Kayak enjoy the time aja gitu kan. Jadi kayak mamaku selalu bilang apapun itu dinikmati aja. Kalau misalnya capek berhenti, tapi jangan kerjain sesuatu tuh dengan setengah-setengah gitu loh. Jadi kalau misalnya emang mau dari awal lanjutin sampai akhir. Dan aku tuh selalu inget goals aku apa, aku pengennya gimana. Jadi kalau misalnya udah bener-bener capek, udah kayak udahlah gitu. Aku soalnya sempet kan Kak, kok aku kayak mikir kok bisa ya aku masuk ke sini tuh kok bisa gitu kan, kayak nggak ngerti aku kenapa waktu itu aku mau daftar di FK ini gitu kan. Tapi aku inget-inget lagi, tapi kalau misalnya satu saat aku punya pasien terus dia kayak bilang makasih ya dok gitu, kayak saya udah sembuh gitu, kayak aku jadinya dari situ aku punya goals, aku akan mau mendengar hal itu kayak dari pasien aku nanti. Tapi itu bagus sih, goalsnya masih realistis juga bikin kita makin semangat kan. Iya. Karena kan emang butuh proses yang panjang, emang itu yang harus aku terima sih. Jadi aku juga kayak aku suka ngobrol gitu sama diri aku sendiri, kayak ini tuh proses yang harus diterima, harus dijalani, harus dinikmati. Jadi mau nggak mau bakal banyak sedihnya, tapi pasti banyak senangnya juga. Ya kalau gitu. capek ya istirahat, cuman jangan kelamaan. Kebiasaan nih kayak kita ngerjainnya 5 menit, istirahatnya 2 jam. Jangan kayak gitu tuh sobat. Tapi to be realistic, aku juga kayak gitu sih kadang. Tapi nggak selalu. Karena kan ada apa ya, kayak ada fase-fase mungkin kita tuh lelah gitu ya kan Kak.
Nah, so aku mau minta nih tips-tips buat mahasiswa lain ataupun maba-maba nih yang baru mau join, apalagi kita baru mau buka SBM gitu-gitu kan, ya kan? Benar-benar. Mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, mungkin banyak dari mereka yang udah karir sambil pendidikan juga nih. Nah, so ini gimana nih buat mereka yang lagi merintis juga karir dan pendidikannya, motivasinya lah dari Naswa gitu. Kalau dari Nashwa, pokoknya selama kamu enjoy dan selama emang itu kamu ngerasa itu passion kamu, jalanin aja. Tapi nggak lupa juga kalau pendidikan harus jadi prioritas. Kalau aku memprioritaskan pendidikan karena menurut aku pendidikan itu adalah sesuatu yang kayak nggak bisa didapat di mana-mana gitu loh, Kak. Benar. Jadi dan passion juga adalah sesuatu yang harus kita gali terus gitu kan. Jadi harus dijalani dua-duanya, tapi ingat harus menikmati. Kalau misalnya udah capek, boleh istirahat tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Kebiasaan nih sobat-sobat pasti kelamaan nih istirahatnya. Pokoknya intinya apa ya? Intinya tuh kayak jalanin aja selama kalian menikmati, dan selama kita masih muda juga harus nyobain banyak hal gitu. Jadi harus disempet-sempetin semuanya gitu. Oke Naswa, terima kasih nih. Banyak banget kan yang unik-unik dari Naswa, yang baru ada fun fact-nya. Mungkin belum dikasih tahu sama yang lain-lain kan kita nggak tahu kan. Ini buat Sobat USU aja. Nah Sobat USU, jangan lupa untuk follow sosial medianya USU supaya nggak ketinggalan informasi-informasi dari USU nih. Nah sampai segini aja. Bye-bye! Bye-bye! See you!